Oke, sekarang terkait dengan Komdes ini ya. Pengen tahu pendapat Cak Hamid ini ya, yang ngerti retail dan ngerti bagaimana warung Madura itu dikelola. Kalau pemerintah tiba-tiba beli pick up, ya, terus semuanya disediain sampai AC-nya, sampai gedungnya, segala macam. Kita juga nggak ngerti. Karyawannya sampai udah direkrut segala macam. Tapi kan tadi kalau belajar di warung Madura kan justru kan rohnya kan dari entrepreneurship ya, kemudian nilai-nilai apa namanya orkestrasi tadi yang itu kita nggak lihat sama sekali di pemerintah. Taunya pokoknya perangkat kerasnya, gedungnya ada, truknya ada segala macam. Kalau Cak Hamid melihat fenomena Komdes ini seperti apa dengan melihat bagaimana warung Madura berkembang? Pertama gini, saya mengapresiasi Spiritnya ya, bagus spiritnya. ya. Niatnya, goodwill-nya oke. Tapi terkait apakah kemudian itu bagus, apakah kemudian menjadi ancaman kayak tadi segala macam, menurut saya itu kalau kata orang Sunda engke hela gitu. Seorang muda tuh nanti dulu gitu. Kenapa? Karena banyak faktor gitu. Karena apalagi ini judulnya koperasi merah putih, tapi koperasi kan harus tumbuh dari keanggotaan ya. Betul, dari bawah. Dari bawah. Ini dari atas. Seberapapun support segala macam ini kan menurut saya karena apalagi di target sekian bulan harus terbentuk puluhan ribu. Ya, 80.000. 80.000 dalam 6 bulan gitu kan. Ya. Ini menurut saya seperti rumah kardus. Oh. Rumah kardus. Jadi dia bagus cepat gitu, tapi menurut saya rapuh, kosong, gampang meleot gitu, kena air segala macam. Jadi itu menurut saya, dan apalagi sampai jadi tadi ancaman segala macam, ya karena rumah kardus, kami ini rumah beton gitu. Walaupun semut ya. Walaupun semut ya. Ini naik-naik terus nih. Kalau nggak pede bukan Madura. Dan kalau nggak jenaka ini bercanda. Gitu. Tapi bercanda serius gitu. Jadi menurut saya itu. Jadi yang saya tangkap spiritnya bagus gitu. Tapi memang pada implikasinya banyak problem menurut saya. Karena ini dipaksa, otomatis kan setahu saya dalam bayangan saya tadinya Koperasi Merah Putih ini mengadopsi koperasi zaman Orde Baru dulu. Ya, betul. Di mana kalau dulu kalau KUD itu kan distribusi hasil tani kan, subsidi pupuk segala macam. Tapi ini ternyata menjadi retail. Menjadi retail, bahkan saya baca-baca ada sebagian untuk menjadi ini malah distributor sekalian gitu. Katanya kan ini biar kemudian nggak akan menggerus UMKM lokal karena ini akan jadi tempat belanja segala macam. Bahkan yang terbaru simpan pinjam duit ada di situ katanya kan ya gitu. Dari Pak Prabowo bilang bahwa nanti akan Koperasi Merah Putih ini akan mewadahin bagaimana orang tidak tergantung pada rentenir tapi dari dana sini. Pertanyaan saya, ketika Koperasi Merah Putih ini dibuat, cukup nggak untuk mengelola ini? Apalagi dengan paksaan secepat itu. Saya kalau jadi kepala desa, dipaksa untuk dalam 1 bulan, 2 bulan membentuk itu beres, saya pasti anak saya, saudara saya, seponakan saya, orang-orang terdekat saya, yang penting jadi. Tidak tahu akan ini mengurus apa. Apalagi ketika maunya ngurus retail aja, ketika retail aja mau bergabung. Tadi dari awal, salah satu yang kita nggak boleh gugat kalau terkait retail adalah lokasi strategis. Oh, itu harus ya. Iya kan? Sementara Komdes ini sudah nggak tahu juga tempatnya. Ya rata-rata kan karena harus dibangun, otomatis tanah desa. Apakah tanah desa dulu berpikirnya bahwa kemudian strategis? Ada demand-nya di situ atau enggak? Kebutuhannya. Minimarket itu riset pasar dulu mereka. Iya, betul. Riset pasar dulu. Ini dibangun, yang penting ada tanah di situ, tanah bengkok, tanah apa, dibangun. Iya. Pertanyaannya orang-orang ini mau datang ke sini nggak? Atau jangan-jangan datang ke sini? Atau justru sudah menyiapkan daya tarik khusus? Ya bisa. Apa tuh kira-kira? Belum tahu. Harga murah mungkin kan? Misalnya. Misal harga murah gitu kan, harga murah.
Saya nggak yakin kalau cuman beli sampo 2 biji kemudian dia mau keliling di desa. Kan kalau desa dalam bayangan saya di Madura gitu, di Sumatera gitu, rata-rata kantor desa itu dengan pemukiman itu rata-rata juga agak jauh, apalagi di Sumatera. Iya. Di Sumatera kantor area desa itu jauh dengan area penduduk. Gitu. Nah ini yang kayak gini-gini, yang teknis yang kayak gini, pertanyaannya menurut saya agak panjang gitu. Apakah kemudian bisa gitu? Apalagi sampai simpan pinjam lah segala macam. Ya. SDM yang ada yang karena cuma sebatas dibikin rumah kardus tadi gitu harus mengelola ini. Itu kan SDM-nya butuh seperti apa? Harus mengerti keuangan, harus segala macam. Kalau belajar dari Warung Madura, kan ini kalau memulai Kopdes ini kan pertama dari impor truknya, gedungnya segala macam. Iya. Nah, kalau belajar dari proses bagaimana pembentukan, harus dikatakan Warung Madura ini kan sukses kan, ya walaupun jalan masih jauh karena masih di Jawa sekarang ya, mau masuk ke Sumatera mau ke Kalimantan. Ya, tapi bisa dikatakan sukses ya. Nah, kalau belajar dari Warung Madura, menurut Cak Hamid, mulainya dari mana? Kalau pemerintah kan mulainya dari truk, dari impor truk. Kalau Cak Hamid memulainya bagusnya dari mana? Ini berarti ceritanya persiapan jadi ini ya, mentor atau penasehat ya. Salah tuh habis ini nanti jadi. Iya, kan diundang siapa Pak tahu Prabowo. bentar lagi dipanggil. Harusnya sebelum dibentuk aja dengan kita gitu. Atau lihat podcast ini gitu. Sebelum dibentuk. Jadi bukan harusnya karena ini udah dijalankan, Mas. Ya. Bangunan sudah dibikin. Kalau belum. Jadi kalau belum menurut Cak Hamid mulainya dari mana ya? Ya pertama dari SDM tentu kan. SDM ya. Karena kita punya meta nih. Kita mau bikin bisnis. Oke, bangunan kita bikin segala macam. SDM yang dibutuhkan dulu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan ini, di bisnis ini. Sementara ini kebalik. SDM dibentuk dulu, yang penting bikin segala macam gitu. Kemudian bangunan di ini. Jadi kan Alurnya udah beda kacau, ya. Udah kacau. Saya mungkin karena ini Pak Prabowo ini memang dari lahir aja nggak pernah lapar gitu kan? Iya kan? Iya kan? Lapangan kurang tahu ya, apalagi sama di sekali desa tidak ya. tahu. Kan orang kota Pak Prabowo. Jadi spiritnya bagus. Saya berpikir begini, karena jadi Pak Prabowo, ya kalau 80.000 gitu, masa 50.000 nggak bagus sih, maksudnya nggak bagusnya gitu. Ya. Tapi menurut saya dengan skenario yang ada, dalam bayangan saya, kalau 1 tahun 2 tahun ini jebol 20.000-nya berjalan maksimal, Bagus ya. itu sudah luar biasa. Luar biasa, betul. Luar biasa. Yang itu KUD puluhan tahun nggak berhasil ya. Betul, makanya dengan ini kan spare waktu 3 tahun 4 tahun ya. Kalaupun extend 2 periode kan, artinya 8 tahun lagi. Untuk membenahin ini, menurut saya itu akan capek banget. Iya. Nasibnya akan mirip-mirip MBG. Jadi dia kan kayaknya dijalankan dulu, terus nanti perbaikan. Betul. Problemnya kan memanage keuangan. Iya. Oh, keuangan ya yang kunci. Iya. Kalau Nanti tiba-tiba manajemen ini keuangan. adalah garong semua serempak kemudian ngegarong, Iya. seberapa cepat energi kita, keuangan kita untuk kemudian Kalau belajar dari Warung Madura, dari pertama dibuka sampai break even sampai cuan itu berapa lama? Dan kira-kira kalau ini kan semua di drop nih. Nah, terus kan juga salah satu indikator kesuksesan kan sudah ngasilin profit kan. Betul. Kalau belajar di Warung Madura berapa lama? Warung Madura itu kalau BIP itu paling lambat 1,5 tahun. 1,5 ya. Idealnya kalau bagus tempatnya tiba-tiba ketika dijalankan kemudian maksimal itu 8 bulan. 8 bulan. 8 ya. bulan sampai 1 tahun. Berarti kalau ini waktu 3-4 tahun berarti masih oke dong, naik 1,5 tahun bisa ya. Kalau lancar ini lah. Kalau lancar. Makanya saya bilang, cuman kan ya kayak gitu. Kalau asumsinya duit yang dikeluarkan berapa? 220 triliun, 240 triliun. Iya. Kalau asumsi tadi menjadi 20% gitu. Artinya cuma berapa gitu yang kemudian itu. Artinya 50 triliun kemudian kita bisa panen. Kalau Cak Hamid ngelihat ya, ini sekali lagi belajar dari Warung Madura, kira-kira nanti gagalnya itu, titik gagalnya pertama itu di mana Kopdes ini? Ya kita tetap baik ya, kita prasangka baik ya, tapi kan takutnya prosesnya sudah dari harusnya bottom up, jadi top down gitu ya. Ini kira-kira titik gagalnya pertama itu dari sisi apa? Karena pertama dari SDM lokasi yang problem gitu. SDM, ya. SDM itu lebih ke
technical skill-nya, manajemen, atau entrepreneurship-nya. Ya kan asal-asalan. Yang Ya. direkrut kan Betul. ini kan niatnya udah untuk dagang. Ya, betul. Ini kan kalau asumsi satu level desa berarti kan sama kayak minimarket gitu, manajerialnya kan. Minimarket itu kan harus sarjana sekian, udah di training dulu. Betul. Training kan berarti. Oh, sedemikian rupa harus di training gitu. Nah, training itu kan masalah skill kan, tapi kan kadang-kadang bakat bisnis itu kan Nah, penting. itu dia. Ini kan warung Madura ini kan orang-orangnya kan juga skill entrepreneurship-nya kan luar biasa. Nah, ini kan kayak yang direkrut ya asalkan orang ya, boleh di training, tapi kalau nggak punya entrepreneurship nanti Betul. agak berat juga. Yang utama kan kalau kayak balik ke warung Madura kan etos yang kita itu. Etosnya itu, etosnya. Jadi karena apa ya, bakat itu akan kalah dengan etos. Betul. Gitu. Betul. Etos bakat bagus tapi etosnya rendah nggak akan jadi Iya, apa-apa. iya. Bakatnya kurang gitu, tapi etosnya gede gitu. Ini kan jadi something. Etos itu termasuk kejujuran yang penting ya, Ya, trust iya. tadi itu ya. Iya, betul. Jadi itu menurut saya. Jadi potensinya Jadi pertama SDM, lokasi, karena lokasinya juga apalagi? ya karena udah saingannya. Iya. Kompetitor kan? Iya. Kompetitor. Jadi problemnya kan dia mainnya di retail. Kecuali nih menurut saya ini akan sukses kalau kemudian dilingkan dengan apa yang sudah dipunyai oleh pemerintah, MBG. Nah, misalnya begitu ya. Ya, jadi supply chain dari MBG. Dari MBG. Jadi ini koperasi desa ini diwajibkan, jadi ada captive market gitu Betul. dari MBG, dapur-dapur MBG wajib ngambil dari sini. Ya, itu akan hidup. Itu akan hidup karena sudah ada captive market. Ya. Kalau masih suruh berlomba-lomba, tempatnya nggak strategis, orangnya nggak terpelajar, bukan pedagang. Indomaret, Alfamart itu Mbak, dia memilih orang di training, ada asesmen dulu. Iya. HRD-nya kan kita dicek dulu. Iya. Ini kan nggak ada. Nggak ada. Bisa jadi tukang ngarit, bisa jadi guru ngaji, bisa jadi apa yang penting dibentuk dulu kan. Iya. Kalau di sana diseleksi. Diseleksi ada bakatnya di manajerial enggak, di leadership ada enggak, di keuangan ada enggak. Tapi kalau Kemudian disusuin tadi dari MBG Sleman nanti tambah males lagi. Ya mau nggak mau, menurut saya kan kayak gitu. Jadi menurut saya ini akan bagus kalau kemudian combine apa yang dilakukan oleh zaman Orde Baru dengan kekinian yang sekarang. Jadi satu sisi jadi supply dari MBG, jadi supply chain MBG, dia semacam selangnya ya, selang distribusi. Gitu, butan telur apa segala macam dari sini ya? dari sini gitu. Jadi dia bisa di sini sekaligus juga menyerap hasil bumi petani betul. mandiri di level desa. Iya. Jadi Dia semua kayak hidup dulu zaman ya? dulu, betul. Jadi hasil bumi di desa terus kemudian termasuk subsidi pupuk ke sini gitu juga kan. Jadi combine. Iya. Tapi yang pertama harus dilakukan yang ini dulu karena ini sudah ada marketnya, udah ada anggarannya. MBG ya? Iya, narik ke sini baru hidup. Tapi kalau dia ada kayak anak semata wayang, plong gitu dikasih duit lah. Dia akan celinguk, Mbak. Coba saya semalam itu cek dari yang di launching oleh Pak Prabowo yang awal itu sudah 7 bulan, yang di Blok M sampai sekarang sudah 7 bulan masih minus katanya. Iya. Warung Madura itu minus itu maksimum 3 bulan. Oh, minus maksimal 3 bulan. Kalau udah 4 bulan itu biasanya nyerah pindah. Bahaya. Oh, terus pindah ya? Pindah biasanya. Padahal Kopdes nggak bisa pindah karena gedungnya sudah dibangun Karena bagus. itunya udah dibangun. Ya, Oke. karena letak strategis itu tadi. Karena waktu kita terbatas, Oh, iya. saya mau tanya satu pertanyaan penting, Oh, penting iya, buat penting. buat siapa nih? Kalau seandainya dari Warung Madura diajak kerjasama, terima atau enggak? Dengan senang hati. Oke, bentuk kerjasamanya mau kayak gimana? Harapannya apa? Ya apa saja bisa sinergis. Kita kan sudah punya pengalaman, paling nggak sudah survive gitu kan sampai sekarang. Bisa juga dengan pelatihannya, bisa juga dengan manajerialnya segala macam. Supply chain-nya, manajemen. Karena gini, kita ini memang bukan akademisi, bukan apa. Ini kan kita ini ibarat anak kecil yang berenang di pinggir sungai dicemplungin. Musi gitu ya. Jangan harinya di situ, tidak dengan teori. Kalau dengan teori kan harus dihitung dia.
harus air ada berapa, lebarnya berapa, maka akan begini. Kalau kita sudah nyemplung terus jatuh bangun udah di situ. Karena emang jago berenang. Iya. Ya, akhirnya Sebelumnya nggak jago, tapi akhirnya jago. Iya, karena tinggal di situ. Tinggal di situ. Live in di situ Ya. gitu. Mau nggak mau gitu. Jadi siap untuk dimintain sinergis ya. Apa yang nggak buat negeri ini kan gitu. Sip, buat teman-teman aja saya datang nih nggak jadi pulang. Karena Tapi berbagi ya. Apalagi ini Agar- podcast perdana gitu. agar Jadi pencerahan bagi Lailatul Kopdes. Qadar gitu. Iya. Insya Allah kan. Iya. Jadi semoga podcast ini kemudian luar biasa. Ya. Karena ada saya di situ gitu. Tetap ya, dari awal sampai akhir tuh pelan-pelan tapi pede terus. Harus masuk, 25 jam. Kami macam.